Ini ada pengamat buku Bob Nantilawe sama penjual buku. Ya, buku ini sebenarnya kalau kita lihat ya tak menarik gitu loh. Kalau kita lihat sekilas hanya cuma tinjauan dari sebuah realitas sosial. Tapi satu hal di sini ada dua identitas, Muslim dan Tionghoa. Satu sisi merupakan etnis, satu sisi merupakan karakter teologis. Tapi secara panjang antropologi politik yang ada di Indonesia, warga asli Nusantara itu tidak ada keturunan Tiongkok. Lepas genetiknya Tiongkok itu ada darah dari Timur Tengah, karena memang secara kebudayaan nanti sebetulnya bisa bicara banyak juga. Ada konfigurasi Jalan Sutra, tapi sebelum itu juga ada sekian abad pola perkembangannya. Yang masuk ke Indonesia itu kan sebetulnya mereka-mereka yang nasionalis terakhir gitu. Satu komunitas Sun Yat-sen yang masuk yang kalah sama yang Esen. Itu studi saya tentang pemikiran revolusi petani atau pemikirannya Matutung. Saya angkat itu juga untuk membandingkan dua perspektif antara konsep negara sosialisme Cina gitu ya. Nah, faktor lain atau indikator lain kita nggak bisa menempatkan Cina karena Cina itu politis gitu. Mereka lebih enak disebut Tiongkok atau Tionghoa karena itu kultur. Nanti dalam perspektif tertentu kita akan masuk pada satu otoritas politik yang ada di bangsa awal Tiongkok. Mereka menyatakan peradaban mereka itu peradaban pusat dari seluruh relasi kuasa yang ada di sekitarnya, pusatnya gitu. Keduanya baru Eropa, ketiganya ya kita di Indonesia. Jadi Indonesia itu nggak bisa dikatakan sebagai satu bentuk. Dia memang satu bentuk, kalau istilahnya masyarakat Tiongkok awal sebagai bentuk warga kanibalisme, tidak berbudaya, baru masuk pada pola pelarian dari sekian peradaban tahun, ya, sekian ribu tahun yang lalu. Gitu. Itu satu hal. Jadi kalau kalian masuk pada antropologi politik, itu menjelaskan termasuk yang Indonesia Timur itu keturunan Tiongkok juga. Pas ada Arabnya, itu semua merupakan satu realitas politik. Nah, pertanyaannya ini paling menarik sebetulnya diletakkan pada perspektif politik gitu. Kenapa bisa terjadi domain konfliktual secara sosial gitu? Karena antara etnis satu sisi sama religiusitas ini kenapa harus dipadukan dengan pencermatan? Karena tadi pada bentuk bagaimana ada tiga karakter sebagai sistem politik dunia, China sebagai satu sistem politik dunia itu bukan state ya pemikirannya, tapi juga dalam sinosentris juga ada akumulasi tertentu. China itu sebagai bangsa yang peradabannya sudah ditipiskan oleh Tuhan gitu, yang memberikan satu harmonisasi dan stabilitas terhadap kehidupan yang ada. Itu sangat luar biasa gitu kulturnya, tidak ada konflik gitu ya. Yang ada adalah dominasi pada pola-pola dan hegemoni pada sebuah subkultur yang dikuasai. Konfliknya tidak ada kecuali pada relasi politik setelah ada invasi Jepang dan Rusia pada saat itu ke Cina. Itu satu hal yang harus kita pahami di situ. Makanya begitu masuk pada bagaimana Cina atau Tionghoa Indonesia masuk dalam karakter politik Nusantara, ini menjadi menarik karena Tionghoa sebetulnya itu memang kolonisasi dari peradaban Eropa yang masuk, di mana ekspansi penguasaan sumber daya alam itu menjadi penting ketika masa industrialisasi gitu. Jadi pola peradabannya di situ yang harus kita lihat. Jadi ini apa ya, kalau dalam politik apalagi mengangkatnya Putnam kan tentang modal sosial. Kalau kita lihat pada Michael Foucault gitu, Ibu Bourdieu gitu.
konflik ini sengaja diproduksi gitu, sejak awal oleh kolonialisme, dan itu jauh panjang ketika masa politik etis, ketika pemisahan stratifikasi sosial yang ada gitu loh, bagi politik etis. Masa itu sama pembagian kelas sosial yang ada di Hindia Belanda. Nah, ya Belanda, Asia Timur sama pribumi. Gitu. Itu semua karakteristik yang dibentuk yang akhirnya menciptakan satu logika bagaimana mobilisasi rasis ini gitu ya muncul sebagai kepentingan tadi, kepentingan ekonomi, kepentingan kekuasaan, kepentingan dominasi, ada relasi masa tadi kalau meminjam pemikirannya juga pemikiran umum. Nah, saya nggak tahu kalau dia akan selalu diternak, seperti kasus Ahok misalnya, ya, itu muncul dari sejak kolonial itu selalu misalnya kasus tanah, kasus di Pesik, kasus di beberapa daerah di Sulawesi Selatan akan selalu di berbagai daerah karena itu memang paling potensial sebagai mobilisasi dan kalau kita meminjam Durkheim sebagai bangunan solidaritas yang direkayasa sebagai satu bentuk mobilisasi kepentingan politik gitu. Itu yang menurut saya yang jadi masalah sebetulnya buku ini menjadi cerminan dalam identitas politik kenegaraan. Kalau kita memang mengakui Pancasila sebagai ideologi dalam upaya meletakkan satu kehidupan menjadi Indonesia gitu ya, kenapa sih harus ada diskriminatif gitu? Karena politik identitas itu sebagai satu bentuk feodalisme sah-sah saja orang melakukan. Saya Batak akan membuat basis Bataknya gitu, saya Sunda akan membuat basis Sundanya, saya Tionghoa akan membuat basis Tionghoa. Itu naluri kemanusiaan. Anak saya nggak mungkin saya nikahkan sama orang yang saya tidak kenal secara budaya gitu loh. Itu satu pendekatan kultur di situ sudah logikanya di situ, rasionya. Tapi ketika politik identitas itu mendominasi perundang-undangan bernegara, itu yang jadi problem gitu. Seperti proyek PSN, ya, MDG gitu ya. Oh, itu feodalistik gitu loh. Ada oligarki politik semuanya masuk di situ. Lalu kelompok profesional numpang di situ sebagai baju hijau, baju coklat, bambu dan segala macam. Itu yang biar keok di situ. Karena rejim akan menggunakan keberlangsungan status quo-nya dalam segala unsur kekuatan yang ada. Itu yang harus kita sikapi di situ. Nah, pertanyaannya generasi kita gitu ya, generasi kita termasuk ya, saya mungkin sudah generasi bukan Gen Z lah, Gen Z ya, harus dikorek realitas ini diwarisi dan selalu diwarisi dengan kontekstual yang ada. Misalnya saya akan ribut dengan Legur, saya akan ribut dengan Nando, saya akan ribut dengan ada kepentingan tertentu, tapi saya bisa ngopi bareng gitu. Nah, problemnya bernegara itu tidak sebatas pada perjanjian ketika kita ngopi. Itu yang harus diintegrasikan di situ. Jadi sejarah politik kewarganegaraan kan parah. Bagaimana Cina diklasifikasi dua sebagai identitas, dia sebagai warga negara yang dilindungi dari Tiongkok gitu ya, dari negara asalnya, tapi juga ya dari leluhur gitu ya, konsep dua warga negara ganda gitu. Tapi juga warga negara Indonesia itu kan masalah asas apa, asas sanguinis dengan asas gitu, Yusoli gitu ya, sanguinis dan Yusoli gitu. Bagaimana konsep kita menjadi double warga negara atau nil kewarganegaraan. Ini prinsip perundang-undangan yang harus memang konsekuen dilakukan gitu. Jangan masalah kemanusiaan lalu direvisi misalnya, terus dibuat sampai 2029, ini kan keprek nih. Ini identitas rasis nih lebih parah daripada Muslim Tiongkok gitu loh. Itu buktinya kalau Muslim Tiongkok itu sebagai kultur yang kadang-kadang sudah menyatu aja, ketika dia kawin pembaur aja sudah, itu besan saya sudah selesai di situ. Kecuali perebutan warisan, itu kan sejarah Singosari ributnya begitu juga menjadi Kediri. Mana di kerajaan-kerajaan kita yang ribut sebagai peperangan antar kerajaan, ribut antar pembagian kekuasaan aja, istrinya
Selirnya dan segala macam semuanya sejarahnya seperti itu, gitu. Termasuk di kerajaan-kerajaan Islam, gitu kan. Itu kan dinasti, pola-pola kepentingan gitu. Misalnya Kendro sama adiknya ribut karena ada warisan istri muda bapaknya, misalnya. Kayak gitu, misal ada itu. Ya, nah saya cuma mau mengatakan satu hal, itu semua konfliktual itu memang diciptakan. Yang paling terpenting adalah dalam bukunya mengingatkan di kata pengantar itu sangat menarik sebetulnya, ada 3 perspektif yang ditekankan oleh pengantar bukunya Nanomi. Tapi yang paling terpenting adalah bagaimana kita meletakkan satu pemahaman dari bukunya beliau itu. Sebetulnya yang paling esensial gitu ya, harus diletakkan bagaimana sebuah konsep pemahaman yang sederhana dari buku itu ya, itu harus kita letakkan. Pertama adalah memahami tentang akar historis kolonial ya, yang memecah dan mengklasifikasikan basis masyarakat Indonesia menjadi rasial. Itu patuh di abad itu tidak dihilangkan politik itu, karena itu akan dipakai oleh Pak Delkenil yang sekarang jadi TNI itu ya. Saya bilang terus terang aja itu ya, mereka duplikasi sebagai nasionalis adalah otak Kenil, cuma eksploitasi kekuasaan aja. Yang kedua, politik nasional sebagai kambing hitam. Jadi Cina ini identifikasi sebagai kambing hitam. Jadi kalau di sini dia Muslim, tapi ada Cina yang Katolik, Cina yang Kristiani, Cina yang Buddha, semua membuat satu center religiusitas di mana mereka hidup sebagai satu paguyuban untuk mempertahankan otoritas politik di kewilayahannya. Itu satu hal yang harus kita lihat. Jadi bagaimana politik nasional dan kambing hitam ini akan dipelihara sebagai satu batasan budaya yang bisa dimobilisasi sebagai kepentingan politik saya gitu, yang berkuasa ya, atau yang ingin berkuasa itu tinggal urusannya kepentingan ekonominya seperti apa. Yang kedua, faktor ekonomi sebagai minoritas perantara, karena dia diciptakan sebagai tukang rentit, mengambil peti sebagai demam-demam itu sama penguasaan wilayah. Makanya jangan aneh kalau di Jatinegara misalnya ada tuan tanah Cina di Mester ya, di Teluk Naga Anggrang itu di setiap daerah diciptakan sebagai urgensi atau agensi untuk bagaimana Belanda itu terjadi pestanya POC itu. Jadi konflik itu diciptakan hanya perantaranya dengan suku yang memang secara pikir sosial diciptakan sebagai tukang rentit, tukang nanti.